akan bergabung dengan panji-panji hitam, yang mana panji-panji hitam itu ala muqaddamati rajulun min Tamim, yang mana panji-panji hitam itu akan dipimpin oleh seorang lelaki min Tamim daripada Bani Tamim. Oh, ya, oke. Jadi Mulai ini akan bertemu tuh. bertemu ya. Ya, dengan panji-panji hitam, yang di mana panji hitam itu dipimpin oleh Bani Tamim. Al-Hashimi memimpin orang-orang yang sudah membayatnya, kemudian akan bertemu dengan pemuda Bani Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Masih di misteri huru-hara akhir zaman. Saya senantiasa ditemani oleh Ustadz yang cukup terkenal, Al-Mukarram Ustadz Dede ya gitu. Saya udah terkenal sampai ke Malaysia loh. 35 menit ke depan kita akan mengkaji ya tentang misteri huru-hara akhir zaman, melanjutkan kajian kita sebelumnya yaitu pembayatan Al-Mahdi di Mekah ya, yang penuh dengan huru-hara sebelumnya. Iya. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede. Ustadz Dede. Iya, Pak. Gimana? Ada roti. Oh, itu roti ini ya. Roti sumbu. Ya, nah ini. Roti Makanan di akhir zaman ini Ustadz Dede ini. Iya. Nanti kalau kita sudah tidak ada lagi makanan yang lain ya ini. Iya, karena itu disebutkan oleh Nabi akar pohon itu. Akar pohon, betul. Kita akan makan sampe. Akar pohon ya. Ya, itu ya. Bagaimana Ustadz Dede? Kita lanjutkan lagi pembahasan yang episode yang lalu tentang masalah huru-hara di kota Mekah dan Madinah sebelum pembayatan Al-Mahdi. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Abu Pida, selaku pembawa acara atau host yang luar biasa ini. Huru-hara akhir zaman, semakin kesini semakin huru-hara ini. Dan yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Di episode sebelumnya kita tuh membahas tentang pembayatan paksa Al-Mahdi ya. Yang dilakukan oleh 7 ulama itu kan. Nah, kemarin saya sedikit ada kesalahan tentang membahas sebenarnya yang pasukan 313 itu munculnya itu sesudah penenggalaman di Baidah, bukan sebelum sebenarnya. Sesuai betul sesuai dengan hadis Nabi gitu, Pak. Artinya penenggalaman pembayatan pertama yang terjadi itu secara dipaksa itu kan dilakukan oleh 7 ulama. Betul. Yang mana 7 ulama itu pun lagi terkena ancaman lah oleh penguasa-penguasa Arab kan waktu itu, bahkan oleh pasukan-pasukan Sufyani. Maka dia itu mencari sosok Al-Mahdi untuk dijadikan seorang imam, untuk dijadikan seorang pemimpin lah. Makanya, dimana ulama ini berkumpul karena memang ini sudah waktunya untuk mencari sosok Al-Mahdi ya, begitu. Nah makanya sampai mereka bertemu dengan Al-Mahdi di Mekah dalam waktu keadaan Mekahnya lagi chaos juga kan, banyak darah bercucuran di Jumur Aqobah. Kemudian Al-Mahdi di bait paksa, kalau nggak mau akan dipukul juga. Nah setelah di bait paksa, beliau istilahnya beranilah di situ tampil berkhutbah, memakai jubah Nabi dan kemudian dengan pedangnya Nabi. Nah disitulah berita itu akan terdengar gitu, akan terdengar
oleh pasukan Sufyani yang ada di Madinah. Iya, betul. Makanya mereka datang ke Mekah untuk mencari Al-Mahdi itu kan, Ya, yang ya. mana akan dimulainya di kota Mekah. Mulai pergerakan Al-Mahdi itu disangkanya di kota Mekah. Maka orang-orang pasukan Sufyani dengan penguasa Madinah berangkat ke Mekah. tapi Ya. di tengah perjalanan di Baida diruntuhkan, ditenggelamkan ya, Nah, begitu. setelah itu barulah Terdengar. orang-orang yang 313 itu yang berdatangan gitu. Ya, yang pemuda terbaik dari Sam dan Irak berdatangan, jumlahnya 313 orang. Ya, sama dengan yang di Mesir juga kan. Ya, ya. Pilihan dari Mesir kan 3 kota. Jadi bukan banyak orang yang membaiat setelah penenggelaman di Baida itu, orang berbondong-bondong membaiat Al-Mahdi, nggak begitu. Jadi datang itu, nah barulah setelah datang 313 itu barulah Al-Mahdi akan kuat nih, akan menyerbu ke Madinah kan. Madinah. Nah, Berarti begini Ustadz Dede, saya luruskan aja dulu ya. Nah, pemahaman kita kan pembaiatan paksa itu oleh 313 awalnya. iya. Ternyata itu bukan. Ya. Ya, justru pembaiatan dipaksa itu ya dilakukan oleh 7 ulama itu. Iya, dengan orang-orang yang ada di Mekah. Dan ada orang-orang yang di Mekah, jumlahnya tidak 313. Nah, terdengar oleh pasukan Sufyani dan pasukan yang ada di Madinah, penguasa Madinah, sehingga menyerbu. Iya. Nah, tapi ditenggelamkan di Baida. Setelah itu berita ini menyebar. Berdatanganlah orang-orang yang terbaik dari Sam, dari Irak, dari Mesir untuk membaiat Al-Mahdi menjadi Imam Mahdi yang jumlahnya 313 orang. Oke. Ya. Tapi di dalam satu riwayat pun orang yang membaiat paksa pun yang dipimpin oleh 7 ulama itu juga sama. Jumlahnya itu ada yang mengatakan 313. Oh, itu walau alam ya. Ada yang itu ya. mengatakan 314 itu. Ah, itu. Gitu. Iya. Oke, Kalau di kitab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami kan seperti itu. Artinya memang jumlah-jumlah tertentu yang mungkin orang-orang yang selamat di dalam kios tersebut kan yang tersisa lah daripada orang-orang pembantaian di Mekah itu kan yang munggah haji dijarah kan. Ya berarti kondisi saat itu sangat mengerikan ya. Mungkin. Ya, jadi sehingga orang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, itu kan sudah tidak ada lagi keamanan di situ, sehingga banyak penjarahan, itu kan, banyak pembunuhan di situ. Wah, ngeri sekali kalau begitu. Ya, sudah tidak ada jaminan keamanan lagi. Itu. Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Di sini kata pengarang, ini kitab yang kemarin ya, Al-Isya'ah li Asrati Sa'ah, karangan siapa itu? Syekh Muhammad bin siapa? Al-Barjanji itu ya, Al-Husaini itu. Nah, As-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan walinarja ila hikayati ahli Khurasan. Kita kembali dulu nih kepada cerita ahli Khurasan nih. Kata beliau nih. Kembali sebelum terjadinya pembaiatan di Mekah. Sebelum terjadi pembaiatan paksa di Mekah. Artinya memang Al-Mahdi sudah di Mekah nih. Sudah di Mekah. Cuman sebelum terjadi yang sudah disampaikan kemarin, kita kembali dulu kepada kisah yang berada di ahli Khurasan. Nah, berarti kan sebelum terjadi pembaiatan nih. Nah, jadi gini, kenapa sih sampai terjadi pembaiatan? Gini. Walinarji'a, kita kembali ila hikayati ahli Khurasan, kepada kisah atau cerita ahli Khurasan, yang mana berdasarkan beliau mengambil daripada riwayat-riwayat hadis ya, yang berada di kitab Al-Fitan juga, Abu Nuaim ya. Summa yahruju rajulun min wara'in nahar. Nah, ketika Al-Mahdi sudah ada di Madinah, di Mekah, tapi belum dibayat tuh, belum. Betul. Masih aman lah di Mekah. Belum terjadi kekacauan yang sudah disampaikan kemarin. Nah, summa yahruju rajulun min wara'in nahar. Akan muncul seseorang lelaki daripada seberang sungai. Seberang sungai itu mana tuh? Pokoknya dari sungai lah. Yuqalu lahu, dikatakan dia itu adalah Al-Haris wa Haras. Dia itu Haris, wa Haras dan Haras. Al-Haris, wa Haras itu. Ala muqaddamatihi rajulun yuqalu lahu Al-Mansur. Yang mana dia itu di depannya itu dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Al-Mansur. Yumakkinu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu nantinya akan membantu Al-Mahdi. Akan membantu Al-Mahdi nantinya. Nah, muncul lagi Al-Mansur ya. Al-Mansur itu. Kemudian Haris wal Haras. Haris itu sebenarnya Al-Hasimi itu. Al-Hasimi. Maksudnya ini
Ini perjalanan sebelum terjadi pembayatan itu. Ya, Jadi baik. kita luncat dulu, Ya. misalnya kata beliau, Apa flashback ke ke ahli Khurasan gitu. Nah, ini. Jadi mereka itu Al-Hasimi, Al-Mansur adalah orang-orang yang akan membantu menolong Al-Mahdi. Kama makanas Quraisyun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Quraisy yang pernah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ala kulli mu'minin nasruhu, yang mana diwajibkan kepada semua orang yang beriman itu nasruhu, menolongnya, membantunya. Pahadar rojul, ini lelaki, yahtamilu ayakuna huwa al-hasimi, yang mana lelaki tersebut yang muncul daripada waraun nahar itu adalah al-hasimi. Al-ati daka dikruhu, yang mana nanti akan disebutkan. Wa yulaqabu bil haris, al-hasimi itu diberi gelarnya al-haris. Al-hasimi itu diberi gelar al-haris. Al-Haris, pengawal ya artinya. Al-Haris, ya. Artinya pengawal kan? Oh gitu. Al-Haris itu artinya pengawal. Kama yulaqabul mahdiyu bil jabir, dan al-mahdi itu nanti diberi gelarnya al-jabir. Oh, Al-Jabir. Al-jabir al-mahdi itu. Wa yahtamilu ayyakuna ghairu, tetapi di riwayat yang lain ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud bukan al-haris, beda lagi orang itu, bukan al-hasimi, al-hasimi gitu. Oh, al-Hasimi beda lagi. Nah, tapi itu menurut satu keterangan. Keterangan. Tapi menurut beliau pengarang ini kitab, yang dimaksud dengan al-haris itu adalah al-hasimi gitu. Kemudian wa yasuru ahlu Khurasan bi aksari Sufyani. Nah, sebelum terjadi kekacauan di Mekah, tetapi Al-Mahdi posisi sudah ada di Madinah. Nah, akan apa ya? Wa yasuru ahlu Khurasan bi askari Sufyani, akan melawan siapa penduduk Khurasan bi askari Sufyani, kepada pasukan-pasukan Sufyani. Kan waktu itu kan orang-orang Sufyani kan mencari ahli Khurasan ya, mencari penduduk Khurasan kan sampai di negeri-negeri timur. Nah, jadi penduduk ahli Khurasan itu akan melawan gitu. Wa yakunu bainahum waq'atun. Maka adalah di antara mereka itu peperangan. Waq'atun pertama Tunis, akan berperang di tempat yang bernama Tunis. Tunis itu berperang antara ahli Khurasan dengan pasukan Sufyani. Waq'atun bi Daulah Birroy, dan yang kedua akan berperang juga di Daulah Birroy itu. Di mana Daulah Birroy itu? Di kota Roy ya. Ya Roy, ya betul. Waq'atun bi Tukhumi Darnih, dan akan terjadi peperangan antara ahli Khurasan dengan pasukan Sufyani di perbatasan kota Darnih. Kota Darnih. Nah, faida ta'ala alaihim qitaluhum iyyahu baya au rajulan min bani Hasim bi kafi al-yumna khalun sahalallahu amrohu wa tariqahu. Nah, ketika peperangan itu lama peperangan itu, maka seorang lelaki akan dibaiat. Nah, seorang lelaki akan dibaiat, yang mana lelaki itu mempunyai tanda di kafihil yumna, di punduk yang sebelah kanannya itu kholun, ada tahi lalat. Di sebelah kanan itu ada tahi lalat. Nah, sahalallahu amrohu wa tariqahu, yang mana mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusannya ya, dan jalannya. Huwa, yang mana lelaki itu ahul Mahdi, adalah saudaranya Imam Mahdi. Saudaranya Imam Ya, Mahdi. min abihi, dari jalur bapak, atau ibni amhi, atau dari jalur pamannya Imam Mahdi. Nah, yang dimaksud adalah Al-Hasimi. Oh, maksudnya Al-Hasimi. Ya, jadi Al-Hasimi itu ketika berperang dengan pasukan Sufyani, dia itu akan dibaiat. Akan dibaiat. Kalau di kitab yang lain itu dibaiatnya oleh kebanyakan pemuda Irak itu. Dibaiat itu dibaiat. Ya, dibaiat lah, sumpah setia. Orang-orang itu akan membantu pemuda Al-Hasimi itu. Nah, yang mana pemuda Al-Hasimi itu adalah saudaranya Al-Mahdi. Dulu kan pernah dibacakan ya? Iya, berarti Al-Hasimi itu saudaranya Al-Mahdi. Oke. Ya, kemudian wa huwa hina idin bi akhiril masrik payahruju bi ahli Khurasan wa talqan wa ma hurayatus sud. Nah, kemudian yang mana yang disebutkan oleh tadi itu adalah seorang lelaki yang mempunyai tanda di sebelah pundak yang kanan. Dia itu adalah seorang Al-Hasimi yang dibaiat. Sebelum pembayatan Al-Mahdi ternyata ada yang dibaiat juga. Al-Hasimi ya. Al-Hasimi itu dibaiat gitu. Al-Hasimi juga dibaiat. Dibantu oleh oleh pasukan-pasukannya itu dibantu. Gitu kan, dibaiat lah, disumpah setia orang-orang itu kepada beliau itu. Nah, ya, berarti sesuai dengan kenyataan memang sudah.
Kemudian payah rujuk Al-Hasimi itu setelah pembayat itu akan keluar bi ahli Khurasan wa Tolkon dengan penduduk Khurasan. Dia itu akan keluar dengan penduduk Khurasan dan wa Tolkon dan penduduk Tolkon. Tolkon itu ada suatu tempat kalau nggak salah di Afghanistan itu. Tolkon. Ya, Tolkon itu. Nah, ada suatu tempat yang namanya Tolkon kalau nggak salah di Afghanistan kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan muncul lagi ikut dengan Sufyani gitu. Sufyani Al-Hasimi. Kemudian wa mahu berserta dengan Al-Hasimi aroyatus sud, panji-panji hitam asigor yang kecil-kecil. Panji hitam itu wadihi guairu royati Bani Abbas, tapi panji itu bukan panji hitam yang pernah dibawa oleh Bani Abbas, bukan. Nah, Al-Hasimi akan bergabung dengan panji-panji hitam yang kecil. Ada panji-panji hitam yang, jadi panji hitam itu banyak sebenarnya. Ya, bersebaran di mana-mana. Akan bergabung dengan panji-panji hitam, yang mana panji-panji hitam itu ala muqaddamati rajulun min Tamim, yang mana panji-panji hitam itu akan dipimpin oleh seorang lelaki min Tamim daripada Bani Tamim. Oh, ya, oke. Jadi Al-Hasimi akan bertemu tuh. Bertemu ya. Dengan panji-panji hitam, yang di mana panji hitam itu dipimpin oleh Bani Tamim. Al-Hasimi memimpin orang-orang yang sudah membayatnya, kemudian akan bertemu dengan pemuda Bani Tamim yang membawa panji hitam juga gitu. Iya. Kemudian gini, ala muqaddamatihi rajulun min Tamim, yang mana panji hitam itu akan dipimpin oleh seorang lelaki dari keturunan Tamim nih, Tamim nih. Iya. Minal mawali, daripada bekas tawanan. Bekas tawanan. Jadi Bani Tamim, pemuda Bani Tamim yang memimpin panji hitam adalah seorang bekas tahanan. Bekas tahanan ya. Ya, betul. Yang rata-rata ditahan. Robaatun, dia itu perawakan sedang. Asfaru, agak kuning kulitnya. Bani Tamim gitu. Koli lulih ya, jenggotnya tipis, sedikit. Kusad, yang mana jenggot tipis itu disebutkan kusad. Wasmu namanya adalah Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Namanya Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Nah, inilah ya, yang tadi disebutkan dari daerah apa? Tolakon. Ya, di itu di Afghanistan itu. Ya, itu kan maksudnya gini. Al-Hasimi ini akan bertemu dengan pasukan pertama ahli Khurasan. Kedua Tolkon, dan ketiga dia akan bertemu dengan panji-panji hitam yang kecil-kecil yang dibawa oleh Bani Tamim, gitu Pak. Bani Tamim ini ya Khurasan juga, dari Khurasan. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ciri perawakannya seperti itu. Sedang, agak kuning, jenggotnya tipis, kusat disebutnya. Namanya Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Oh, Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Ya rujuk ilaihi fi khamsati alafin, dia akan muncul ilaihi menuju Al-Hasimi untuk membantu Al-Hasimi fi khamsati alafin dengan membawa pasukan 5.000. 5.000. Iya, Tamim ini. Bani Tamim ini. Nah, akan membantu Al-Hasimi gitu kan. Nah, faida balagohu hurujuhu sayaahu wasoyarohu ala muka. Ketika bertemu dengan Al-Hasimi, maka Al-Hasimi langsung menugaskan kepada Bani Tamim, udahlah kamu yang memimpin, gitu Pak. Udah kamu aja yang memimpin gitu. Oh, begitu. Karena memang Tamim itu orang keras. Ya, betul. Nah, pemuda Bani Tamim itulah yang disebutkan akan menjadi panglima perangnya Al-Mahdi. Beda lagi dengan Bani Tamim itu. Bani Tamim suku. Semua keturunan Tamim itu yang sudah dienas oleh Rasulullah. Jadi kita mulai paham nih, ada Bani Tamim yang keseluruhan merupakan suku, ada pemuda Bani Tamim. Di dalam pemuda Bani Tamim itu ada Su'aib bin Soleh. Gitu Pak. Ya kalau begitu Ustaz, dia mau jadi yang mana nih? Bani Tamim yang seluruhannya atau Bani Tamim pemudanya atau Su'aib bin Soleh? Ya saya sih nggak tahu kemana saya. Kemana ya? Artinya coba tuh pengen gitu. Semua keturunan yang dari Tamim itu hadisnya udah dijelaskan oleh Nabi. Kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh menghinanya karena sudah dinas oleh Rasulullah bahwa mereka itu punya keistimewaan 3 gitu kan. Dihargai oleh Nabi. Bahkan orang yang akan menolong kebenaran di akhir zaman, orang yang akan paling keras melawan Dajjal adalah mereka keturunan Tamim bin Nur. Masya Allah. Itu Pak. Mantap itu, gitu kan. Jadi umat Islam ini sekarang yang merasa dalam keadaan lemah begini, jangan khawatir.
Iya. Tokoh-tokoh ini akan segera muncul karena Sofyani sudah ada, Al-Hashimi sudah ada, Al-Mahdinya tentu sudah ada lah, masa nggak ada? Kalau Al-Hashimi itu orangnya lembut-lembut loh Pak. Ya emang Al-Hashimi lembut-lembut. Lembut-lembut kalau suku Quraisy itu walaupun semuanya khalifah itu harus dari suku Quraisy, semuanya pemimpin harus dari suku Quraisy, tetapi mereka itu lemah lembut. Ya kecuali Bani Tamim. Tamim itu Wah keras itu. itu. Ustaz Dede, Ya. ada suku di mana di Khorasan, ya. Ini di Khorasan nih. Dia juga merupakan pasukan Panji Hitam ya. Ya, ya. Nah itu orang-orangnya itu jarang senyum, serius banget begitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita kan orang Indonesia suka guyon-guyon gitu. Kalau pasukan ini atau suku ini, ya bukan pasukan ya, suku ini itu jarang senyum, serius orangnya. Apa gitu yang dimaksud? Allah alam. Nggak tahu ya. Iya, Ini semuanya namanya juga misteri. Huru hara akhirnya. Iya, kita kan belum tahu ini ya begitu. Tapi satu persatu mulai sudah terungkap nih. Ya, bagaimana Ustadz Dede ini menceritakan di dalam kitabnya itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, tapi mulai terungkap ya kebenarannya satu persatu. Ya, salah satu munculnya Al-Hashimi, ya, Sofyani yang terkenal di bulan Rajab, bulan Januari 2025 ya. Itu diangkat menjadi pemimpin Suriah. Nah, itu mulai ya. Nah, terus kemunculannya nanti pasukan Sofyani ada di mana? Di Madinah. Itu mulai terungkap. Oh, ini kronologinya. Ditambah lagi kemunculan kenapa pasukan Sofyani ini bisa masuk ke wilayah Irak yang dikuasai oleh Syiah Rafidah. Nah, ke Kufah ya dengan membuat 6.000 pasukan. Ternyata ada kesepakatan bersama. Ya, di mana yang terjadi ini baru-baru ini ya, dia tawanan SDF yang sebagian besar adalah pasukan Al-Hashimi atau yang disebut dengan ISIS itu ya katanya mau dibebaskan, ternyata diserahkan ke Syiah Rafidah di Irak untuk dieksekusi. Oh, gitu. Ya itu yang sekarang jumlahnya udah baru 150 orang, nggak tahu sekarang berapa itu. Nah kalau udah diserahkan ke Syiah Rafidah, waduh, habis umat Islam udah. Mereka begitu benci kepada orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ya. Oke, Ustaz Dede lanjutkan Ustaz Dede. Ya. Jadi Bayi Tamim ini akan menemui Al-Hashimi dan dia membawa pasukan jumlahnya 5.000 ya. 5.000. Ketika bertemu, Al-Hashimi itu akan memasrahkan kepada Bayi Tamim untuk memimpin pasukannya. Maka lawis takbalathu al-jibalur rawasiyu. Nah, seandainya Bayi Tamim ini dengan pasukannya dihalangi oleh gunung yang tinggi, gitu kan? Lahaddaha, maka Bayi Tamim ini akan menghancurkan gunung itu. Wah, Masya Allah, ini pasukan sadis ini. Ya. Ini pasukan yang bukan main-main ini. Gitu. Gunung pun seandainya gunung itu menghalangi saja, habis sudah. Aduh, siapa yang bisa melawan pasukan ini ya? Luar biasa ya. Luar biasa ini. Melihat yang mana yumhidul amro lil mahdi, yang mana Bayi Tamim ini ya akan membuka urusan lil mahdi untuk Imam Mahdi nantinya. Kama mahadas Quraisyun lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana suku Quraisy sudah membuka jalan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bayi Tamim membuka jalannya untuk Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ya. Maka sesuai dengan hadis Nabi, begini. Qala bersabda Nabi, "Idza sami'tum biroyatin sauda akbalas min hurasan fatuha walau habban ala salji." Apabila kalian itu melihat panji-panji hitam yang muncul daripada negeri Khurasan, fatuha walau habban ala salji, maka datangilah walau habban ala salji, sekalipun harus merangkak di atas salju. Nah, ini ada perintah nih. Yang panji hitam yang datang dari Khurasan meskipun yang sudah dipimpin oleh Bayi Tamim itu. Nah, meskipun engkau merangkak
di atas salju gitu. Di atas salju, dan memang itu daerah bersalju memang. Ah gitu ya. Cuman masalahnya kuat gak antum berjalan di atas salju? Minum antimo dulu Pak. Ini ya, jangan anggap enteng salju itu. Antum bisa kulit itu bisa kering loh. Gitu. Hmm. Nah, di sini ada satu riwayat. Hmm. Kila inal murada Abu Mansur Maturidi wa kila al-Hidir wal hadis ahrojahu Abu Daud. Di riwayat yang awal kan kita berbicara tentang Al-Haris itu adalah Al-Hasimi. Nah, ada juga Al-Mansur. Nah, sebenarnya di satu keterangan yang membarengi Al-Hasimi itu bukan Al-Mansur, tapi Nabi Hidir gitu. Katanya Nabi Hidir. Jadi Al-Hasimi itu dibantu dengan Nabi Hidir itu. Ah itu walau alam ya. Walau alam. Makanya kan ini Kil. Ya Kil itu ya. Kalau Kil ini kan nggak tahu. Nggak tahu. Karena catatan Nabi Hidir ini ada sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama. Oleh ulama. Oke, tapi walau alam lah itu namanya misteri kok. Ya gitu namanya kan. juga misteri. Ya, karena Nabi Isa juga turun. Iyalah. Di akhir zaman bisa saja terjadi kan, kita nggak tahu lah. Iya, itu. Iya. Betul Pak. Nah, di sini katakan, Faqad akhraja ma'nahu fil miskah biriwayati Ahmad an Sauban radhiyallahu anhu qala al-qari yahtamilu ayakuna sawad kinayatan an kasiratil asakir. Wa dhahiru annaha asakirul Haris wal Mansur. Nah, yang disebut panji hitam itu menurut satu riwayat yang udah disampaikan oleh Syekh Al-Qari, bisa saja yang dimaksud panji hitam itu adalah kinayah katanya. Saking banyaknya pasukannya itu kan, pasukan Al-Hasimi dan Al-Mansur saking banyaknya, jadi terlihatnya seperti hitam gitu. Bisa saja begitu. Kalau menurut Syekh Qari itu. Iya. Kalau menurut Syekh Qari itu. Nah, begini. Wan Amiril Mukminin Ali karamallahu wajhah lau kunta pisundukin mukfilin paksir dalikal qafla wasunduqa wal haqu biha. Nah, di hadis yang di awal tadi, ketika kita melihat panji hitam dari hurusan itu, maka datangilah walaupun harus merangkak di atas salju kan? Salju, betul. Maka disambunglah perkataan itu, hadis itu dengan perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali begini, jika engkau sudah menemui suatu kebenaran. Ya. Nah, ini dengan beliau berkatanya dengan peribahasa. Jika engkau melihat suatu peti yang terkunci, tapi di dalam peti itu ada kebenaran, maka hancurkanlah kunci itu, hancurkanlah peti itu, wal haqu biha, dan ikutilah kebenaran itu. Artinya ketika memang sudah tahulah kebenaran itu, misalnya kata Nabi, datangilah walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya kita berusaha gitu Pak. Berusaha ya. Sekuat mungkin berusaha untuk membantu lah gitu. Dengan cara apapun gitu. Sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita gitu kan. Untuk mengikuti kebenaran gitu. Makanya kan kata tadi kan di awal, kita itu nggak boleh hadis itu mengikuti perasaan kita. Perasaan kita yang harus mengikuti dalil gitu. Kalau hadis mengikuti perasaan kita, nanti akan mencocok-cocokkan. Al-Mahdi bukan ini, Al-Mahdi harus seperti ini, harus seperti ini gitu kan. Nanti Al-Mahdi itu harus janggutnya lebat, gitu kan, terus ganteng, gagah. Bani Tamim itu harus seperti ini. Perasaan tuh. Ya, karena sesuai dengan ke hawa nafsu kita. Makanya. Itu yang namanya manusia kan suka mencocokkan dengan seleranya. Iya. Begitu ya. Salah satunya kemunculan Dajjal nanti. Ternyata Dajjal itu dalam kitab-kitabnya adalah sosok yang soleh. Nah, bukan datang langsung matanya satu. Ya, gitu. Ya inilah ya. Silakan lanjutkan lagi Ustaz Dede tentang masalah tadi. Pasukan Bani Tamim ini ya sangat menarik ya pasukan Bani Tamim. Sampai kalau ada gunung yang menghalangi, sikat. Waduh. Pansan gini dalam hadisnya, kamu nanti tidak akan menemukan bagaimana mereka berperang. Cara mereka berperang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Oh gitu ya? Waduh, hebat itu. Hebat itu ya. Nah, jadi kita mah bagaimana sekarang keadaan kita sekarang ini? Apakah menunggu? Nah, nggak usah. Kita mah lakukan saja untuk penegakkan syariat Islam ini sesuai dengan
kemampuan gitu kan, jangan melampaui Iya. batas gitu kan, karena kita ini manusia. Iya. Gitu kan, batas kita ya cuman kemampuannya segini. Kalau bisa bicara ya bicara saja. Tapi kalau nggak bisa bicara ya udah diem lah. Daripada nanti bicaranya ngaco. Iya sih. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz Dede. Setelah Al-Hashimi dengan Bani Tamim ini muncul, ya, mulai terjadi peperangan besar dong. Nah, ditambah lagi Al-Mahdi udah mulai muncul tuh. Gitu kan? Nah, musuhnya yang pertama kali siapa itu Ustaz Dede? Mereka ini yang akan berperang dengan mereka. Ya, kan peperangan itu lama Pak ya. Sebenarnya peperangan ini peperangan lama juga. Maka dikatakan kenapa sih Sufyan ini ingin membantai Bani Hashim ya? Mungkin kan karena ada dendam gitu kan. Ya, betul. Yang ditimbulkan dari peperangan yang lama. Ya, Bisa betul, jadi kan betul. seperti itu kan. Tapi ini menceritakan ketika Al-Mahdi memang sudah ada di Madinah. Cuman sebelum terjadi pembayatan itu akan terjadi pasukan Sufyani dengan pasukan dengan pasukan Al-Hashimi itu berperang. Nah, Sofyani dengan pasukan Al-Hashimi berperang. yang pertama pernah kalah gitu. Nah, nanti Al-Hashimi ini akan dibantu oleh pasukan yang dipimpin oleh Bani Tamim gitu. Ya, makanya di sini katakan ketika Bani Tamim menemui Al-Hashimi dengan membawa pasukannya 5.000, maka seketika Al-Hashimi itu menugaskannya untuk menjadi pemimpin pasukannya kan. Seandainya Bani Tamim ini dengan pasukannya seandainya dihalangi oleh gunung pun akan diratakan. Ya, gitu ya, kan. betul. Nah, kemudian setelah dia mendapat tugas dari Al-Hashimi, karena kan ibaratnya ke Al-Hashimi itu dunungannya gitu. Iya, betul. Gitu kan. Nah, barulah bergerak. Bani Tamim dan pasukannya itu akan bergerak. Payal Takihua, wa khailu Sufyani, dan Bani Tamim ini dengan pasukannya akan bertemu dengan pasukan Sufyani. Pertemulah pasukan Bani Tamim dengan pasukan Sufyani. Fayaktulu minhum muqtalatan azimatan bi baydo istikhor, yang mana Pintu istikhar itu. Bani Tamim ini akan berperang dengan pasukan Sufyani, dan Bani Tamim ini akan banyak membunuh daripada pasukan Sufyani. Waduh. Adimatan banyak itu. Bi baydo istikhor, di pintu istikhor itu ya. Bahkan hatta tato'a al khailu adima, sehingga kuda-kuda itu akan darah manusia itu akan sampai kepada ini itu pergelangan kaki kuda lah. Ya, pergelangan kaki Iya, kuda ya. iya. Begitu istilahnya banjir darah ya. Iya, banjir darah. Sampai dari itu menggenangi kaki kuda itu. Sampai Kalau begitu kuda berarti kan itu tank bajar. ya. Pasukan yang bisa menghancurkan gunung Iya. dia lawan ya. Iya. Kemudian Sumayatihi, ketika Bani Tamim banyak membunuh daripada pasukan Sufyani. Nah, Sumayatihi junudun min kibali Sijistan, akan datang sekelompok pasukan dari arah Sijistan. Adimah yang besar tuh. Alaihim rajulun min Bani Adi, yang mana dipimpin oleh Bani Adi. Bani Adi, ada lagi Bani Adi. Ada lagi. Waduh. Makin panjang ini cerita nih. Bani Adi itu. Bani Adi tuh. Nah, tapi fayudhilullahu ansarahu wa junudahu, tapi Allah akan memenangkan Bani Tamim kepada pasukannya dan kepada penolong-penolongnya. Bani Adi pun kalah. Bani Adi. Jadi Bani Adi ini ada di posisi mana? Apa merupakan pasukan Al-Hashimi atau Bani Tamim atau lawannya? yang membantu Sufyan. Yang membantu Sufyan nih, Bani Adi. Ketika Bani Tamim banyak membunuh pasukan Sufyani, datanglah pasukan dari Sijistan besar yang dipimpin oleh seorang lelaki dari Bani Adi. Tetapi fayadaharullahu ansarahu wa junudahu, tapi Allah akan menolong memenangkan Bani Tamim. Begitu ya. Ya, akan memenangkan lah. Nah, jadi dimenangkanlah oleh Allah. Hakada ariwayat tanbih. Hakada ariwayat wa hadil junud yahtamilu an takuna madadan lil Hashimi fal mana fayudhirullahu ansarahu alaihim wallah. Jadi pasukan Bani Adi ini akan dikalahkan oleh pasukan Al-Hashimi yang dipimpin oleh Bani Tamim itu. Bani Tamim. Oh, jadi makin jelas nih ya posisinya ya. Nah, jadi tapi kalau saya melihat riwayat-riwayat yang diceritakan di dalam kitab tersebut ya, di mana pasukan Al-Hashimi, pasukan Bani Tamim itu kan
ya tidak pernah menguasai atau memimpin sebuah negara ya. Betul nggak? Termasuk Al-Mahdi. Gitu. Iya, iya. Ya, artinya memimpin sebuah negara, misalnya negara A, negara B, tapi mereka memang berjuang itu berada di di lembah-lembah ya gitu kan, berperangnya, tidak menguasai satu wilayah begitu. Apalagi menjadi presiden nggak pernah kan begitu kan? Misalnya Bani Hasyim sebelum berperang dengan Al-Hashimi Al-Hashimi berperang dengan Sofyani menjadi pemimpin misalnya di negara Anu, kan nggak begitu ya? Iya. Nah, mereka emang berperangnya murni berada di padang pasir gitu ya. Nah, oke lah, semakin jelas ya bahwa Al-Mahdi itu tidak pernah memimpin sebuah negara. Memang Al-Mahdi ini memang didustakan dari awalnya kemunculannya begitu ya, apalagi jadi presiden. Oh, itu Al-Mahdi itu. Wah, udah memimpin jadi presiden baru disebut Al-Mahdi. Gak mungkin, mustahil itu terjadi. Karena di dalam sejarahnya kemunculan Al-Mahdi itu didustakan. Gitu kan ya? Iya sih. Oke, kalau begitu. Ulama itu menentang. Nah, ulama-ulama banyaknya menentang, ya begitu. Ya, kita lanjutkan lagi nanti. Cukup sekian aja dulu. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Terakhir ini. Oke, Pembahasan bacakan supaya lebih jelas. Ya. Jadi gini. Setelah kejadian pasukan Al-Hashimi yang dipimpin oleh Bani Tamim mengalahkan pasukan-pasukannya Sufyani di kota Istihor itu kan, dengan pasukannya Bani Adi juga dikalahkan. Sumatakun waq'atun bil madain, kemudian akan terjadi peperangan di kota-kota, banyak kota. Pada waq'atir Roy, sesudah peperangan di kota Rai, wafi Akor Kuko, dan juga peperangan di Akor Kuko, waq'atun solbatun yukhbiru anha kullu najin. Nah, akan terjadi peperangan di Akor Kuko, waq'atun solabatun yukhbiru anha kullu najin, yang mana peperangan di Akor Kuko itu akan terjadi sengit. Akan terjadi sengit. Yukhbiru anha kullu najin, akan menjadi kabar akan menjadi pembawa berita bagi orang yang selamat dari peperangan itu. Nah, watuk bilu arwayatus sud hatta tanzila alal ma. Nah, sehingga setelah peperangan itu menang lagi Bani Tamim, dan Bani Tamim itu akan menempati air. Yang dimaksud air di situ adalah Ma'un Dajlah, sungai Dajlah yang ada di Irak. Sungai Dajlah Yang ada di Irak. di Irak ya. Nah, itu kan. Di sini katakan hakada utliko fil hadis wala'allahu Ma'un Dajlah. Yang dimaksud pasukan Bani Tamim ini akan menempati air, maksudnya air itu adalah sungai Dajlah. Sungai Dajlah. Ya, yang ada di Irak. Oh, Tigris. Tigris ya. Sungai Tigris. Itu bahasanya Dajlah, ternyata Tigris. Ya, ya. Ya. Salah satu sungai utama di Mesopotamia. Ya, mengalir dari pegunungan Turki melalui Suriah dan Irak. Nah, ini ya, itu menuju Teluk Persia bersama sungai Efrat. Ya. Kemudian, Oke. Payablugu maka sampailah man kepada orang-orang Fil Kufah yang ada di Kufah. Itu kan sampai ke sungai Tigris Sungai Dajlah tuh. Ya, sudah jelas. Sampai gini, ada seorang Buya Hamka, tahu kan? Oh iya, iya. Ya, dia menulis karya sastranya, judulnya begini, Di Tepi Sungai Dajlah. Oh gitu. Oh, itu terkenal itu. Oh gitu ya. Ya. Itu nanti dia akan dikuasai itu oleh Bani Tamim itu. Oh, dikuasai oleh Bani Tamim ya. Ya. Sungai Tigris ya. Ya, Oke. iya. Karena orang terkenalnya tahunya Sungai Tigris gitu. Oh itu ya, Ya, Dajlah oke. itu ya. Itu kan zaman dinasti Abbasiyah itu yang digempur oleh Bani Konturoh itu sampai di Sungai Dajlah. Kemudian Payablagu maka sampailah man kepada orang-orang Fil Kufah yang ada di Kufah min ashabi Sufyani, dari golongan-golongan Sufyani, apa nujuluhum kedatangannya pasukan Bani Tamim hunaka di itu di itu tempat di Kufah. Datanglah Bani Tamim dan pasukannya ke Kufah. Orang-orang Sufyani yang ada di Kufah payah ribuna lari. Lari rupanya. Kabur. Kabur ya. Ya. Sumayan julal Kufah. Kemudian Bani Tamim akan menempati Kufah hatta yastankidu man fiha min Bani Hasyim. Kemudian Bani Tamim itu akan menyelamatkan orang-orang Hasyim yang ditahan di Kufah. Gitu, Pak. Nyambung loh. Gitu. Nyambung loh sekarang ceritanya. Gitu, Pak. Ya. Jadi Bani Tamim itu akan menyelamatkan orang-orang tahanan yang ada di Kufah. Ya, kan sekarang 7.000 pasukan Al-Hashimi dibawa ke Irak. Oh gitu ya. Kufah.
Nyambung ya. Gitu ya. Ya. Nah, Tapi, mau diteruskan atau mau nanti aja supaya orang udah penasaran habis dong. itu ke situ. Oh, udah habis sampai Ya, situ. ya nanti kita sambung Oh, lagi. kita sambung lagi ya. Oh, oke nih. Supaya pemirsa di rumah tambah penasaran. Iya. Ya. Oke. Kita cukupkan untuk kajian kita. Ya, mudah-mudahan kita semakin dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarnya dari Allah dan kesalahannya dari kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.